Episode diawali dengan Pirat yang dipanggil dan menghadap ke atasannya. Si atasan menanyakan apakah benar Pirat telah mencari ibu pengganti untuk bayinya. Pirat berkata benar. Awalnya dia meminta wanita yang bernama Gita untuk menjadi ibu pengganti. Namun seketika itu Paki dan keluarganya menipu Pirat hingga akhirnya Pakilah yang menjadi ibu pengganti bagi bayinya. Pirat tidak bisa melaporkan penipuannya Paki ke polisi karena Pirat ingin sekali memiliki anak. Mendengar itu, atasannya langsung mensekor Pirat karena Pirat dianggap telah melakukan kecerobohan dan tidak melaporkan kejadian itu ke departemen. Dan mau tidak mau, Pirat pun langsung melepaskan senjatanya dan dia juga menandatangani surat pensekorannya. Sementara itu, Paki yang berada di penjara terus saja menangis dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Paki alam gaib datang ke sana dan berkata, "Apalagi yang kau harapkan, Paki, setelah begitu besar dosa yang kau lakukan? Kau ingin memisahkan Pirat dengan Sai yang saling mencintai, dan bahkan kau juga akan memisahkan seorang bayi dengan ibunya." Mendengar itu, Paki hanya bisa menangis. Kembali kepada Pirat yang baru saja pulang dan dia langsung memberikan keluarganya melihat surat pensekorannya. Melihat itu keluarga bertanya, kenapa Pirat bisa disekor? Pirat berkata bahwa semua ini terjadi karena Paki yang secara ilegal menggantikan Gita menjadi ibu pengganti untuk bayinya. Kemudian dengan sedih Pirat pergi dari sana. Sedangkan Bapani sendiri langsung menyalahkan Sai. Bapani berkata, "Kenapa saya menjobloskan Paki ke penjara?" Dan itulah yang menyebabkan atasannya Pirat mengetahui kebohongannya Paki. Dan dampaknya Pirat harus disekor seperti ini. Kemudian Sai menghampiri Pirat di kamarnya dan dia melihat Pirat sedang memukul dinding sambil menangis. Sai langsung menghentikan Pirat dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti dirinya. Pirat berkata, "Seharusnya dulu aku menghentikan tindakan ilegalnya Bapani dan juga Paki yang bersikeras ingin menjadi ibu pengganti. Dan karena kebodohanku itulah aku telah merusak nama baik keluarga ini." Di penjara, Paisali datang menemui Paki dan dia meminta Paki untuk tidak bersedih. Paisali berkata bahwa secepatnya ayahnya Paki akan mencari pengacara untuk membebaskan Paki. Mendengar itu, Paki meminta Paisali untuk tidak melakukan itu. Karena Paki sudah sepantasnya mendapatkan hukuman ini atas perbuatan jahatnya yang ingin memisahkan Sai dengan Pirat. Kemudian orang suruhannya Paisali menelpon dan dia memberitahu jika pengacara menolak untuk mendukung Paki. Sehingga dengan itu, Paisali pun menjadi sangat khawatir dengan nasibnya Paki. Beberapa saat kemudian, Bapani meminta Sai untuk mencabut kasusnya Paki. Akan tetapi Sai dengan tegas menolak karena Paki hampir saja akan membunuh bayinya dengan berdrama akan melakukan bundir. Mendengar itu, Sipani dan Aswini mendukung Sai, sedangkan Sonali dan Omkar membela Bapani. Sai berkata, "Aku tidak mau bayiku disakiti, apalagi sampai dia dibesarkan oleh penjahat seperti Paki. Oleh sebab itulah, aku tidak akan mencabut laporanku terhadap Paki." Bapani berkata, "Apa maksudmu dan bagaimana bisa kau mengatakan jika Paki adalah penjahat?" Sai berkata, "Bahkan ketika aku memperlihatkan buktinya kepadamu, kau tidak akan pernah percaya dengan kata-kataku. Jadi terserah dirimu percaya atau tidak kepadaku. Yang jelas, aku tidak akan pernah membebaskan Paki." Mendengar itu, Bapani langsung terdiam. Kemudian Bapani licik ngeselin langsung saja berpura-pura pusing karena Sai tidak mau membebaskan Paki. Melihat itu Pirat memberikan Bapani segelas air, namun dia membuangnya. Bapani menyuruh Pirat untuk memanggil polisi dan menangkap Bapani juga jika Paki tidak dibebaskan. Bapani berkata, dengan Paki di penjara Pirat pun disekor, maka nama baik keluarga ini menjadi hancur. Mendengar itu, Pirat pun meminta Sai untuk menuruti perkataannya Bapani demi kebaikan keluarga ini. Akan tetapi dengan tegas Sai menolak dan Sai berkata akan pergi dari rumah Capan bersama bayinya jika sampai Paki dibebaskan. Mendengar itu, semua orang menjadi kaget. Kemudian Bapani berteriak kepada Sai dan berkata,
Pinayak atau bayinya Sai dan Pirat adalah pewaris keluarga ini, dan dia tidak akan membiarkan Pinayak pergi kemanapun. Pirat juga berkata kepada Sai, "Bagaimana bisa kau mengambil keputusan sendirian, sedangkan Pinayak juga adalah putraku?" Sai berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan tetap membawa putraku pergi dari rumah ini, karena kau telah mendukung kejahatan." Mendengar itu, semua orang lagi-lagi merasa sangat kaget. Sai lanjut berkata, "Pinayak masih kecil, dan aku tidak akan pernah membiarkan Paki mendekatinya. Aku tidak mau Pinayak akan menjadi jahat seperti Paki, karena dibesarkan oleh manusia busuk seperti Paki." Pirat berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkan Paki mendekati Pinayak. Namun tolong kembalikan nama baik keluarga ini dan bebaskan Paki." Tetapi Sai lagi-lagi menolak dan berkata, "Paki adalah manusia busuk yang mempunyai 1000 kelicikan untuk mencapai tujuannya. Dia tentunya akan melakukan segala cara untuk menipu semua orang. Aku tidak mau pengaruhnya Paki mendarah daging pada Pinayak." Mendengar itu, Pirat hanya terdiam. Sementara di penjara, Paki terus saja menangis. Paki meminta Paisali untuk membiarkannya membusuk di penjara karena dia telah melakukan dosa besar. Mendengar itu, Paisali mencoba menghibur Paki dan berkata bahwa dia akan membebaskan Paki dari penjara bagaimanapun caranya. Kembali kepada Bapani dan Pirat yang masih berdebat dengan Sai. Dan karena Sai tetap bersikeras tidak ingin membebaskan Paki, sampai-sampai Pirat pun mulai menghina Sai. Pirat berkata kepada Sai, "Kau benar-benar keras kepala, dan kau tidak mengerti betapa berharganya keluarga. Kau wanita yang tidak punya keluarga, dan kau hanya mengetahui ayahmu saja yang menjadi keluargamu." Mendengar itu, Sai langsung menangis dan berkata, "Kau sangatlah benar, dan aku tidak mempunyai siapa-siapa di dunia ini. Aku adalah anak yatim piatu, dan hanya ayahku yang aku kenal sebelum kematiannya. Namun meskipun aku hanya mempunyai ayah, ayahku tetap mengajari aku untuk selalu berdiri di atas kebenaran. Oleh sebab itulah aku akan menentang kalian, karena kalian telah mendukung kejahatan." Sai kembali memperingatkan Pirat bahwa Sai tetap akan membawa putranya pergi dari rumah ini jika sampai Paki dibebaskan dari penjara. Mendengar itu, Bapani, Ngeselin, dan Sonali mulai menentang Sai, sedangkan Pirat langsung pergi dari sana. Setelah itu, Pirat, Ninar, dan Omkar menemui Paki di penjara, dan mereka langsung saja membebaskan Paki. Melihat itu, Paisali berterima kasih kepada Pirat, sedangkan Paki sendiri langsung meminta maaf kepada Pirat. Paki berkata bahwa dia sanggup dihukum asalkan Pirat bisa memaafkannya. Namun Pirat mengabaikan Paki, dan dia berkata bahwa dia membebaskan Paki karena tidak ingin merusak nama baik keluarga Capan. Dan singkatnya, Pirat membawa Paki kembali ke rumah keluarga Capan. Paki langsung saja meminta maaf kepada Bapani dan yang lainnya, dan dia mengakui semua kesalahannya. Paki berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Sai juga untuk meminta maaf kepadanya. Namun tiba-tiba saja Sai datang ke sana menggendong bayinya serta membawa koper. Melihat itu, Pirat bertanya apa yang Sai lakukan. Sai berkata bahwa dia memperingatkan mereka untuk tidak membebaskan Paki, namun mereka tidak mendengarkan Sai. Oleh sebab itulah Sai akan pergi bersama dengan Pinayak. Kemudian Paki datang ke sana memohon ampun kepada Sai. Paki berkata, "Aku mengakui semua kesalahanku yang berniat ingin merebut suami dan Pinayak darimu. Namun sekarang aku tersadar dan aku berjanji aku akan memperbaiki kesalahanku." Bahkan pada saat itu Paki akan berlutut kepada Sai. Namun Sai berkata bahwa dia tidak tertarik dengan dramanya Paki. Lalu kemudian Sai pergi dari rumah itu. Depi, Sipani, dan yang lainnya berusaha mencegah Sai dan meminta Sai untuk tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Tetapi Sai berkata, "Ayahku saja bisa membesarkan aku seorang diri, maka aku pun juga bisa membesarkan Pinayak seorang diri." Kemudian Sai langsung pergi dari sana. Melihat itu, Pirat tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Sai akan benar-benar pergi, Pirat langsung saja emosi dan memerintahkan Sai untuk kembali. Namun Sai tetap teguh pada pendiriannya karena dia tidak mau putranya diracuni oleh Paki.
Pada saat itu, terjadilah pertengkaran yang sangat hebat, dan Sai benar-benar tegas serta mempertahankan argumen masuk akalnya. Sehingga pirat yang tidak bisa membantah kebenaran yang diucapkan oleh Sai, pirat pun mulai mengungkit masa lalu. Dia mulai menyalahkan Sai atas kematiannya Samrat. Mendengar itu, Aswini menyuruh pirat untuk berhenti berbicara sampah seperti itu karena hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Sementara itu, dengan kemarahan Bapani juga berkata akan menampar Sai dan memerintahkannya untuk kembali ke kamarnya. Namun dengan berani Sai berkata kepada Bapani keparat, "Sebaiknya kau diam dan jangan berani kau menyentuh diriku." Mendengar itu Bapani langsung terdiam. Paki juga kembali mencoba menyentuh Sai dan akan meminta maaf. Namun Sai menepis tangannya Paki seolah-olah dia sangat jijik kepada Paki. Keberaniannya Sai tidak sampai di situ. Pirat kembali berkata, "Jika kau berani membawa anakku pergi, maka aku akan memutuskan hubungan denganmu." Sai dengan tegas berkata, "Bahkan sekarang tidak ada lagi yang tersisa di antara kita, karena kau telah membela kejahatan. Jadi apalagi yang harus dipertahankan dalam hubungan ini?" Dan lagi-lagi karena pirat sudah kalah telak berargumen dengan Sai, dengan emosi pirat pun menyuruh Sai untuk segera pergi jauh-jauh dari hadapannya. Mendengar itu Bapani menolak dan berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Pinayak dibawa oleh Sai. Pirat memegang tangannya Bapani dan dia meminta Bapani untuk tidak menghentikan Sai pergi. Sambil menangis pirat berkata, "Jika Sai memang ingin pergi dari rumah ini, maka biarkan dia yang memutuskannya." Mendengar itu Sai yang memang sudah sangat kesal dengan pirat yang membebaskan Paki, dengan kesedihan Sai pun benar-benar pergi meninggalkan rumah Capan. Sedangkan pirat sambil menangis langsung menutup pintu. Seperti orang gila, pirat berteriak meminta semua keluarga untuk jangan berani mencari Sai, apalagi membawanya kembali ke rumah ini. Beberapa saat setelah itu, Sai sudah berada di perjalanan menggunakan taksi. Sai terus saja menangis karena mengingat pertengkarannya dengan pirat. Begitupun dengan pirat, dia terus menatap fotonya Pinayak dan membanting fotonya Sai. Terlihat pirat sangat rindu dengan Pinayak, namun dia sangat benci kepada Sai. Setelah itu, Sai menelpon Usa dan memberitahunya bahwa Sai dan Pinayak telah pergi dari rumah Capan. Sai meminta Usa juga membesarkan Pinayak seperti dia membesarkan Sai dulunya. Mendengar itu, Usa berkata bahwa dia akan mencintai Pinayak melebihi dirinya sendiri. Dan singkatnya setelah Sai sampai di halte bus, dengan sedih Sai terus menggendong bayinya sambil dia menaiki bus yang akan menuju Gachiroli. Sekilas Sai menatap tempat tersebut sebelum pada akhirnya bus tersebut membawanya pergi dari sana. Pada saat itu Pinayak terus saja menangis dan tidak bisa anteng. Namun syukurnya seorang gadis yang bernama Raju mendekati Sai dan dia berhasil menenangkan Pinayak. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja busnya menjadi oleng karena remnya belong. Melihat itu, semua penumpang menjadi panik. Dan karena guncangan bus yang cukup keras, Pinayak pun jatuh dari pangkuannya Sai. Sai berusaha mencari Pinayak, namun Sai juga terbanting karena bus tersebut langsung terjatuh ke dalam jurang. Sementara Usa yang melihat berita tersebut di televisi, Usa menjadi sangat panik. Usa mencoba menelpon Sai, namun tidak bisa terhubung. Sehingga dengan itu Usa pun menelpon Aswini dan memberitahunya mengenai kecelakaan tersebut. Mendengar itu, Pirat dan Aswini menjadi sangat kaget. Dan tanpa membuang waktu, Pirat kemudian datang ke tempat kecelakaan. Pirat menanyai petugas mengenai keberadaannya Sai dan apakah Sai tidak kenapa-kenapa. Namun petugas berkata belum melihatnya dan dia meminta Pirat untuk mencari di camp ataupun di sekitaran tempat itu. Mendengar itu, Pirat langsung menuju camp dan memeriksa satu persatu korban yang meninggal. Pirat menjadi sangat lega karena dia tidak melihat Sai di daftar orang yang meninggal. Di sisi lain terlihat Sai sedang tergeletak di dekat sungai dengan luka-luka dan dia masih merasa lemah. Namun Sai berusaha untuk bangun dan dia menangis sambil mencari Pinayak. Sai bertanya kepada seseorang mengenai bayinya. Orang itu pun menyuruh Sai untuk memeriksa di camp karena di sana terdapat beberapa bayi yang meninggal.
Mendengar itu, Sai pun sambil menangis pergi memeriksa satu persatu mayat yang ada di sana. Namun tetap saja dia tidak menemukan Pinayak. Yang ada sarinya Sai malah tersangkut dan robek di sebuah tumpukan kayu jenazah. Dan tidak lama setelah itu Pirat juga datang ke sana di tempat Sai tadinya mencari Pinayak. Ketika Pirat melihat sobekan sarinya Sai berada di tumpukan kayu jenazah, Pirat langsung saja menangis. Pirat mengingat bahwa itu adalah sarinya Sai dan dia berpikir tumpukan kayu itu terdapat mayatnya Sai yang akan dikremasi. Sambil menangis hancur, Pirat terus mengingat bagaimana pertengkarannya dengan Sai dan di saat dia mengusir Sai untuk pergi. Dengan keadaan yang tak berdaya, Pirat memohon ampun kepada Sai dan dia sangat menyesal karena tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sai sebelum kepergiannya. Sedangkan Sai yang sudah frustasi karena belum juga menemukan Pinayak, dia pun langsung terjatuh pingsan. Singkat cerita, semua keluarga Capan melakukan ritual untuk mendoakan Sai dan Pinayak karena Sai dan Pinayak dikira telah meninggal. Terlihat Pirat dan yang lainnya menangis hancur dengan kejadian tersebut. Sementara Sai sendiri baru saja tersadar di rumah sakit. Sai langsung berteriak histeris dan mencari bayinya. Melihat itu, perawat menyuruh Sai untuk tenang karena bayinya baik-baik saja. Sai berkata, "Kalau begitu cepat pertemukan aku dengan bayiku." Namun perawat berkata bahwa yang dia maksud bayi yang ada di dalam kandungannya Sai. Mendengar itu, Sai merasa sangat hancur karena Pinayak belum juga ditemukan. Dan singkat cerita lagi, beberapa tahun kemudian, di Gadzhiroli, terlihat seorang gadis kecil yang bermain dengan Sai. Gadis itu bernama Sapi, yakni anaknya Sai yang dikandung di saat kecelakaan di bus. Sedangkan Pinayak sendiri tak tahu di mana, apakah dia masih hidup atau bagaimana. Di sini Sapi selalu bertanya kepada Sai, kapan ayahnya akan datang menemuinya. Mendengar itu, Sai selalu mengalihkan pembicaraan dan memberitahu Sapi bahwa Sai adalah ibu sekaligus ayahnya Sapi. Bersambung.